Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Kenapa semua orang menghinaku, menyakiti aku, tanpa mereka mengerti tentang keadaan aku? Suatu saat nanti, akan aku balas semua yang sudah menyakiti aku dan keluarga aku. Biar kalian tahu rasa sakit, dihina, direndahkan, tidak dianggap. Kalian harus merasakan ini semua, biar semua adil. Suatu hari nanti aku akan datang kepada kalian untuk membuat perhitungan. Untuk Surti, aku akan bikin kamu menyesal seumur hidup kamu. Tolong kasih kami waktu, Pak. Kami akan bayar semuanya. Sudah berapa banyak waktu yang sudah saya kasih, tapi masih belum dibayar juga, Bu. Tolong, Pak. Kami sudah berusaha menjual rumah ini, tapi belum laku juga. Masa bodoh? Bayar sekarang pokoknya. Bu, Pak. Mas, tolong mas, jangan sakitin orang tua saya. Saya janji 2 bulan lagi saya akan carikan uangnya. Karto, dari mana kamu bisa dapat uang 200 juta dalam waktu 2 bulan? Saya akan usahakan, Pak. Saya akan ke kota. Sebisanya saya akan lunasin, Pak. Tapi tolong jangan sakitin orang tua saya. Percaya diri juga kamu, Karto. Cari uang di kota nggak semudah bayangan kamu. Saya mohon, Pak. Saya janji akan bayar. Tapi kasih waktu 2 bulan, Pak. Dalam waktu 2 bulan kau tidak bayar juga, aku sita rumah ini. Dan aku ambil ginjal kamu. Ingat itu. Enggak, Pak. Enggak. Karo papa orang apa-apa toh? Orang apa-apa, Karto. Kamu ojo maksain diri, Karto. Aku kuat kok, Pak. Bo, aku kuat. Gua berdiri beberapa meter di depan Karto. Dari tadi gua lihat tatapannya berubah. Tadi dia tertawa, teriak-teriak, bahkan menikmati ketakutan kami. Tapi sekarang dia diam. Tangannya masih mencengkeram Pak Rungkat, tapi pikirannya seperti sedang berada di tempat lain. Tatapannya kosong, matanya mulai berkaca-kaca, seolah-olah ada kejadian lama yang tiba-tiba muncul lagi di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami terjebak di rumah ini, gua enggak melihat Karto sebagai psikopat. Gua melihat seorang anak kecil yang mungkin terlalu lama menyimpan rasa sakit sendirian. Dari semua yang dia katakan, gua mulai ngerti. Sejak kecil dia dihina, dijauhi, dibuat merasa berbeda. Orang-orang menertawakan keluarganya, menganggap dia menjijikan. Bahkan orang yang dia cintai meninggalkannya saat hidupnya sedang susah. Lalu orang tuanya terlilit utang, rumahnya hampir disita. Semua masalah datang bersamaan. Tapi ada satu hal yang masih belum gua pahami. Kenapa semua rasa sakit itu harus dibayar oleh kami? Karto. Gua panggil namanya pelan. Dia enggak menjawab. Tangannya masih memegang Pak Rungkat. Karto, gue sekarang ngerti kenapa lu marah. Dia perlahan menoleh, tatapannya tajam. Ngerti? Dia tertawa kecil. Kowe ngerti opo? Sampeyan kabeh ora pernah urip dadi aku. Gue mengangguk. Benar? Gue nggak pernah hidup jadi lu. Gue juga nggak pernah ngerasain apa yang lu rasain. Tapi gue tahu satu hal, rasa sakit lu nyata. Tapi rasa sakit itu nggak membuat semua yang lu lakuin jadi benar. Wajah Karto langsung berubah. Dia mencengkeram baju Pak Rungkat semakin kuat. Meneng, kowe orang ngerti opo-opo. Pak Rungkat mulai kesulitan bernapas. Aldo menangis sambil memohon, Pak Karto, tolong lepasin bapak saya. Karto menatap Aldo, tapi tangannya enggak bergerak. Gua tahu di dalam dirinya masih ada pertarungan antara rasa marah dan bagian kecil dari dirinya yang mungkin masih punya hati. Gua melangkah maju 1 langkah. Karto langsung mengarahkan senjatanya ke gua. Ojo maju. Gua berhenti. Tenang. Gua nggak akan nyerang lu. Karto tertawa. Bohong. Kabeh wong ngomong apik nek lagi butuh. Setelah selamat, kalian bakal menghina aku maneh. Gua menggeleng.
Gak semua orang seperti itu, Karto. Tapi lu gak pernah kasih kesempatan orang lain buat buktiin. Karto terdiam, matanya kembali berkaca-kaca, tapi dia cepat-cepat mengusap wajahnya, seolah-olah menangis adalah sesuatu yang memalukan. Padahal mungkin selama ini dia cuma butuh seseorang yang mau mendengar, bukan menertawakan, bukan menghina, bukan meninggalkan. Tapi sekarang semuanya sudah terlalu jauh. Ada orang yang dia sekap, ada orang yang dia sakiti, dan ada banyak nyawa yang hampir hilang karena dendamnya. Karto, lu masih bisa berhenti. Dia langsung tertawa. Berhenti? Terus semua rasa sakitku piye? Semua penghinaan itu piye? Surti sing ninggal ke aku piye? Wong-wong sing ngenyek keluargaku piye? Gua menarik napas. Kalau lu balas semuanya dengan menyakiti orang lain, rasa sakit itu enggak hilang. Lu cuma mindahin rasa sakit lu ke orang lain. Karto diam. Untuk beberapa detik halaman itu benar-benar sunyi. Enggak ada yang berani bicara. Molly memegang tangan Aldo. Pak Peot berdiri sambil menahan tubuhnya yang lemas. Dot ada di belakang gua. Dan Pak Rungkat masih berusaha bernapas. Semua menunggu keputusan Karto. Apakah dia bakal melepaskan Pak Rungkat atau justru melakukan sesuatu yang lebih buruk? Tiba-tiba Karto tertawa. Tapi kali ini tawanya berbeda, terdengar sedih. Kowe gampang ngomong topan, karena kowe ora pernah kelangan kabeh. Gua menatap dia. Siapa bilang? Karto mengernyit. Semua orang pernah kehilangan sesuatu. Bedanya ada yang memilih sembuh dan ada yang memilih membuat orang lain ikut terluka. Karto menunduk, tangannya mulai gemetar. Pegangannya ke Pak Rungkat perlahan melemah. Aldo melihat kesempatan itu, dia mau maju. Tapi gue langsung menahan tangannya. Jangan, kita tunggu. Gue nggak mau ada gerakan tiba-tiba yang membuat Karto kembali panik. Karto, lihat Aldo. Karto menatap Aldo. Dia sampai memohon buat nyelamatin bapaknya. Dulu lu juga melakukan hal yang sama. Lu memohon supaya orang tua lu nggak disakiti. Wajah Karto langsung berubah. Gua tahu ucapan itu mengenai bagian paling dalam dari dirinya. Kowe meneng. Suaranya mulai pelan. Dulu lu bilang bakal melakukan apa aja buat orang tua lu. Sekarang lihat apa yang lu lakuin. Lu membuat Aldo merasakan ketakutan yang sama. Karto melihat Pak Rungkat, lalu melihat Aldo. Tangannya semakin gemetar, seolah-olah untuk pertama kalinya dia melihat dirinya sendiri di dalam diri Aldo. Seorang anak yang takut kehilangan bapaknya,